Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Asy-Syarhu Ash-Shaghir karya dari Syekh Ibrahim Al-Qurani yang menjelaskan secara ringkas bait-bait nazom akidah dari gurunya Syekh Ahmad Al-Qushasyi yang merupakan guru ulama Nusantara dan juga mursyid thariqah Syatoriyah. Untuk itulah marilah kita mulai acara kita pada kesempatan malam ini dengan membaca li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wa li sahabati ajmain wa li baitul thayyibin wa li jami' awliya'ihi shalihin fi kulli makan lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali Nabilah Abil Abbas Bali Abil Malkan wa Syekh Uwais Al-Qarni wa Imam Junaid Al-Baghdadi wa Syekh Abdul Yazid Al-Bustami wa Jami'il Aqtab wa Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jalili wa Qutbil Aqtab Sayyidina Maulana Syekh Abdul Hasan Syadili wa Syekh Jamaluddin Al-Kubra wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi wa Syekh Abdul Salam bin Mashish wa Jimul Masyayikh Thariqah Syatoriyah minhum Syekh Abdullah Syatari, Syekh Wajibin Alawi wa Syekh Ali As-Sinawi wa Syekh Ahmad Al-Qushasyi wa Syekh Ibrahim Al-Qurani wa Syekh Abdul Rabb Al-Fansuri Al-Jawi wa Syekh Abdul Muhyi Bamijahan wa Jami Masyayikhin wa Thariqah Syatoriyah bi Indonesia minhum Mbah Nur Warji, Mbah Kiai Haji Nurul Islam wa Mbah Kiai Haji Diauddin Kuswandi wa Mbah Ahmad Abdul Haris wa Habib Umar Faisal Al-Aidarus wa jami'i silsilati Thariqah Syatoriyah fi anha'il alam rijalan wa nisa'an ahyan wa amwata fi masyariqil ardi wa magharibiha bahriha wa bariha lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nakhusu khususan ila sahibi hadha al-kitab Syekh Ibrahim Al-Qurani wali syaikhihi Syekh Ahmad Al-Qushasyi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang awalu wajibin alal mukallafin, ya, dan kewajiban utama bagi mukallaf, para orang awam, ya, di dalam agama, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah, yang diterangkan pada kesempatan sebelumnya bahwa dalam rangka memahami tauhidullah itu hendaknya memahami ma'rifatullah. Dan disebutkan di dalam keterangan dalam kitab ini, Asy-Syarhu Ash-Shaghir ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Musannif Syekh Ibrahim Al-Qurani, qultu kaunan niza' lafziyan sahih dhahir. Yang saya katakan bahwa perbedaan pendapat tentang istilah dari yang dimaksud dengan tauhidullah termasuk di dalamnya ma'rifatullah dan sebagainya itu benar adanya, itu boleh terjadi memang di dalam pertentangan para ulama dalam memahaminya
makna dari tauhidullah. Di antaranya adalah ma'rifatullah dan sebagainya. Itu memang benar. Namun, wa kada asyaqul awal amma qauluhu wa in urida awalal wajibat mutlaqan fal qasdu ilan nadar. Sedangkan yang dimaksud di dalam kelompok yang sebelumnya itu, yang pertama itu, yang mengatakan bahwa kewajiban utama yang mutlak bagi seorang mukallaf itu adalah al-qasdu, adalah tauhid tadi, maka al-qasdu ila an-nadar sampai akhirnya itu juga wajib. Artinya, kalau tauhid itu merupakan awal wajib bagi seorang mukallaf, untuk itulah nador. Nador ini bisa diartikan pandangan, bisa diartikan penglihatan, bisa juga diartikan mengerti benar-benar tentang hakikat Allah, itu juga wajib mutlak. Innama yatimu idza kana an-nadhar wajib mutlaqan kama dalla ala qawlihi li'annahu muqaddimatun lin-nadhar al-wajib mutlaqun ila akhiri. Kenapa? Karena an-nadhar itu merupakan hal yang wajib. Apabila an-nadhar itu merupakan hal yang wajib mutlak, sebagaimana disebutkan bahwa ketika kita ingin mengetahui sesuatu, maka pertama kali yang harus dilakukan adalah melihat sesuatu itu, memandang sesuatu itu, atau menyaksikan sesuatu itu secara lahir. Itu bahasanya seperti itu. Maka menyaksikan itu harus dilakukan. Bahasa lainnya seperti itu. Jadi apabila mengetahui sesuatu itu wajib, untuk itu, karena mengetahui sesuatu itu harus dengan melihat, maka melihatnya juga wajib. Nah, itu diantara yang disampaikan di dalam kelompok pertama tadi, yang mengatakan bahwa ma'rifatullah itu menjadi bagian dari tauhidullah tadi. Lakin tetapi laisa wajiban mutlaqan li husulil ma'rifah ahyanan. Tetapi bukan merupakan kewajiban yang mutlak untuk menggapai ma'rifat. Terkadangnya seperti itu. Min ghairi nadrin. Dengan tanpa melihat. Apabila orang bisa mencapai ma'rifat tanpa menyaksikan, maka kewajiban menyaksikan menjadi tidak wajib. Menyaksikan tadi. Fa inna sahibal mawaqif, sebagaimana yang disebutkan bahwa sahibal mawaqif tadi, Imam Al-Ghazali dan sebagainya itu, lama naqala i'tiraduhum, ketika beliau itu menukil pertentangan para ulama tadi ala ba'di muqaddimatid dalil, dengan mengedepankan beberapa dalil-dalil yang disebutkan alladzi istadalla bihi, yang menunjukkan beberapa bukti-bukti tersebut bihi ala wujubin nadar, atas wajibnya nador, penyaksian, penglihatan, pandangan dan sebagainya, kama idda'aitum, sebagaimana yang kalian semuanya juga akui gitu. Bal qad tahsulu al ma'rifah, bal qad tuhsalu al ma'rifatu bil ilham, karena terkadang bahkan terkadang ma'rifatullah yang dimasukkan itu terkadang bisa digapai, bisa diperoleh dengan cara ilham, tanpa penyaksian. Au at-ta'lim, atau juga dengan pengajaran. Au at-tasfiyah, atau juga dengan penyucian diri. Bahasa lainnya tazkiyatun nafs dan sebagainya. Qala fitsani, sedangkan yang kedua, di dalam kelompok yang kedua, fitsani jawabi, untuk yang golongan yang kedua itu jawab Syekh Ibrahim Al-Qurani, qulna nakhussuhu ay wujuban nadhar fil ma'rifah biman la tariqa lahu, yang kami khususkan di dalam pandangan untuk yang kedua ini, yang mengatakan bahwa nadhar itu wajib, maka kewajiban nadhar itu hanya dikhususkan biman dalam ma'rifatullah, biman la tariqa lahu ilaiha illa an-nadhar, bagi orang-orang yang tidak memiliki jalan lain kecuali harus menyaksikan Allah.
maka menyaksikan Allah wajib. Itu bagi orang-orang yang tidak ada jalan lain kecuali hanya itu jalannya. Wadzalika bi alla yakuna mutamakkinan illa minhu ka jumhurin nas. Dan seperti itu tidak juga tetap bagi orang-orang yang secara umum gitu. Artinya ini tadi hanya khusus untuk orang-orang yang memiliki jalan untuk menuju Allah dengan cara menyaksikan. Tapi bagi orang lainnya, bagaimana? Kajumhurin, seperti orang-orang atau manusia secara umum, itman arafallahu bi ghairi min turuq an-nadira allati tusilu ila ma'rifati lam yajib an-nadar alaihi intaha. Bagi orang lain selain yang dikhususkan tadi, maka itman arafallahu bi ghairihi min turuq an-nadira allati tusilu ma'rifati lam yajib an-nadar alaihi. Bagi orang-orang yang bisa menyaksikan Allah, ma'rifatullah, atau man arafa Allah bi ghairihi, tanpa jalan menyaksikannya, itu dari min turuqi an-nadhirah tadi, dari jalan-jalan yang jarang, yaitu yang orang-orang khusus yang bisa ma'rifatullah dengan jalan menyaksikannya tadi, maka cara lainnya dia adalah ya dengan cara yang selain itu, yaitu ta'lim, tasfiyah dan sebagainya, atau ilham. Itu jalan lainnya. Jadi tidak boleh dipaksakan harus menyaksikan, tidak. Barangkali yang satu dengan jalan tasfiyah, menyucikan hati, menjernihkan pikir, mengheningkan, membeningkan kolbu dan sebagainya, atau dengan cara ilham dan sebagainya. Enggak wajib harus menyaksikan, karena itu bagi ulama yang kedua tadi, bagaimana dijawab oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani, itu dikhususkan bagi orang-orang yang tidak ada jalan lain untuk ma'rifatullah, dengan kata lain untuk tauhidullah, kecuali dengan cara memandang Allah. Maka jalannya ya harus memandang Allah. Intaha. Jadi seperti itu. Bisyarhihi wa hadza, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, wa hadza tasrihun, dan ini jelas, ini sangat tegas sekali, bi anan nadhar laisa syarat, bahwa memandang itu bukan syarat utama fi husulil ma'rifah mutlaqon, di dalam menggapai ma'rifatullah secara mutlak. Fala yakunu wajiban mutlaqon, sehingga nadhar itu menjadi tidak wajib secara mutlak. Karena sebagaimana disampaikan tadi, bahwa mungkin ada orang-orang tertentu yang nggak bisa menggapai ma'rifatullah kecuali dengan cara memandang, maka memandang itu menjadi wajib baginya. Namun tidak untuk orang lain yang memiliki cara yang lain. Dari sini kita pahami bahwa memaksakan suatu thariqah kepada seseorang itu juga tidak diperbolehkan, karena masing-masing orang memiliki jalannya sendiri-sendiri. Sebagaimana kita sering pahami bahwa jalan menuju Tuhan sebanyak bilangan yang ada di alam. Ada yang mengatakan jalan menuju Tuhan sebanyak rambut yang ada di badannya manusia. Ada yang mengatakan jalan menuju Tuhan sebanyak bilangan bintang dan bulan yang ada di langit. Artinya sangat banyak sekali. Ada yang mengatakan jalan menuju Tuhan bahwa sebanyak bilangan nafas yang dihirup manusia. Itu ungkapan bahwa masing-masing orang memiliki jalannya sendiri dalam ma'rifatullah, dalam tauhidullah. Oke, saya lanjutkan. Wa inna ma yakunu wajiban alaman la tariqa lahu siwahu. Dan itu menjadi wajib bagi orang yang memang tidak bisa melalui jalan lain kecuali harus dengan menyaksikannya. Wa dzalika bi'an balagha aqilan, dan itu ketika seseorang itu sudah mencapai fase akal balik,
fase pubertas ya. Fabalaghahu da'watul Islam. Untuk itulah maka dia mencapai fase istilahnya sebagaimana yang dituliskan dalam syariat, berarti sudah mencapai mukallaf atau mengalami kewajiban dalam beragama. Bahasa lainnya kalau dalam bahasa syariat berarti sudah dihukumi. Artinya sudah dianggap mukallaf, mengerti bagaimana aturan hukum. Kalau melakukan suatu dosa ya mendapat dosa, catatan dosa gitu. Kalau melakukan suatu kebaikan yang mendapat catatan baik gitu, seperti itu. Dan itu yang harus dilakukan oleh orang yang mencapai fase akal balik pertama, yaitu ma'rifatullah atau tauhidullah. Harus belajar tauhid sebelum belajar syariat. Sebagaimana yang disebutkan hadis sebelumnya yang saya terangkan, yang saya baca di dalam kitab ini pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Walam yahsullahu at-tasdiq al-jazim ibtida syubhah tarat alaihi fayajib alaihi an-nadar. Dan ketika seseorang yang mencapai masa akal balik tadi, pubertas tadi, dan sudah harus melakukan istilahnya hal-hal yang diwajibkan oleh agama, namun dia lam yahsullahu tasdik al-jazim, dalam hatinya belum memiliki keyakinan yang mantap, bahasa lainnya begitu, dengan adanya Tuhan gitu loh. Udah akal balik tapi hatinya belum mantap gitu loh. Maka bima yajibu alaihi tasdik, sebagaimana yang diterangkan sebelumnya bahwa dia itu harus wajib yakin min ma'rifatillah ta'ala idil i'rad ghairu jaiz ba'da an ja'an nadhir liqiyamil hujjah alaihi hina idin. Kalau orang tadi belum memiliki keyakinan yang mutlak tadi, maka dia harus belajar. Sebagaimana diterangkan bahwa ketika dia mengalami kegamangan, keraguan yang muncul di dalam hatinya, maka wajib baginya untuk an-nadhar, untuk benar-benar menyaksikan, mencari cara untuk bisa menyaksikan. Li'anna alatatil kasyubhah, karena di antara alat untuk menghilangkan syubhah, menghilangkan keraguan itu, wal wusul ila tasdik, dan menggapai keyakinan yang benar-benar dalam hati, bima yajib alaihi at-tasdik min ma'rifatillahi ta'ala, dari semua perantara, sarana untuk bisa yakin di dalam ma'rifatullah. Dengan kata lain, kalau kita bisa pahami dari ungkapan ini, bahwa ketika seseorang sudah menggapai akal balik, maka wajib baginya untuk belajar tauhid atau mencari cara menggapai tauhid. Meskipun dalam hatinya ada keraguan tentang tauhid itu, maka dia harus mencari cara untuk menghilangkan keraguan itu. Boleh dengan cara mencari cara untuk bisa menyaksikan Tuhan, atau tasfiyah, atau dengan taklim, atau dengan ilham dan sebagainya, yang semuanya itu upaya yang harus dia lakukan untuk menggapai ma'rifatullah. Kenapa? Idil i'rad ghairu jaiz ba'da an ja'an nadhir. Berpaling dari ma'rifatullah, dari tauhidullah, itu tidak boleh dilakukan setelah sudah dia dapatkan nadhir, peringatan sebelumnya, sebagaimana liqiyamil hujjah, sebagaimana adanya suatu dalil alaihi yang menyebutkan tentang itu. Hina idzin kama yuwadhihu qauluhu ta'ala, sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mulk ayat 8 sampai 9, takadu tamayuzu minal ghaid kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir
fakadzabna wa qulna ma nazalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Al-ayah. Ini diantara dalil yang disebutkan di dalam kitab ini, bahwa seseorang berdasarkan dalil tersebut ya, ketika sudah mendapatkan kewajiban untuk beragama, maka tidak ada kesempatan baginya untuk menolak selain harus melaksanakan kewajiban agama tersebut. Dan di antara kewajiban agama tersebut adalah ma'rifatullah. Untuk itu, meskipun ada kegamangan dalam hatinya, dia tidak boleh berhenti di situ. Dia harus mencari cara untuk menghindarkan dirinya dari semua kegamangan, kegelisahan hati itu sampai mendapatkan keyakinan yang mutlak. Apapun caranya. Sebagaimana disebutkan tadi. Dan ini diperingatkan di dalam surat Al-Mulk ayat 8 sampai 9. Sebagaimana disebutkan ini tadi, alam ya'tikum nadir. Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, qalu bala. Sudah, benar, sungguh Tuhan. Gitu. Bahasanya begitu. Qad ja'ana nadir. Sudah ada yang memberi peringatan, tapi kami fakadzabna, kami menganggap itu bohong. Wa qulna ma nazalallahu min syai'. Tuhan belum atau Allah belum menurunkan apapun, padahal sudah diberitahu gitu loh. Untuk itulah di antara kewajiban kita yaitu mempelajari ilmu tauhid tadi. Bagaimanapun thariqah, tata cara, metode, ways-nya, step-stepnya harus diikuti sesuai dengan kondisi di mana kita berjalan di jalannya. Kalau kita jalannya untuk menyaksikan, maka cari cara untuk menyaksikan. Kalau jalannya dengan cara tasfiyah, tazkiyatun nafas, tasawuf, maka itu jalannya. Kalau jalannya dengan cara ta'lim, ngaji, dan sebagainya, maka itu jalannya. Kalau jalannya dengan cara ilham, dan sebagainya, maka itu jalannya. Itu semuanya di antara metode kita untuk ma'rifatullah, tauhidullah, sebelum melaksanakan syariatullah. Itu di antara gambaran besar dari yang diterangkan dalam kitab ini tentang hadis Kanjeng Nabi yang telah kita baca pada kesempatan yang lalu. Al-ayah dan intaha pada kesempatan kali ini telah selesai pada halaman ke-11 dari kitab Asyarhu As-Shaghir tentang awal wajibin alal mukallafin. Dan saya rasa cukup, dan mudah-mudahan apapun yang kita baca semuanya mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya dan melancarkan semua urusan kita apapun urusannya. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.